Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Tete semua. warahmatullahi Ya, selamat malam. wabarakatuh, Teh. Selamat malam para ambu dan baraya ambu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan para ambu dan baraya semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini, saya bisa berzumpa kembali dengan para ambu dan para baraya ambu semua yang ada di sini. Mudah-mudahan para baraya tidak bosan ya dengan kehadiran saya di mondok bareng ambu ini. Nah, para baraya dan para ambu, pada malam hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama, kembali berbagi bersama-sama. Setelah kemarin kita belajar bersama para ambu, juga para manajer, belajar tentang COC, core value dari Tevika, lalu kita belajar tentang kemarin job desk ya, belajar tentang job desk dari para manajer. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali menuntut ilmu, menggali ilmu gitu, belajar kembali tentang manajemen waktu. Nah, tentunya manajemen waktu ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya bagi kita para emak-emak maupun para calon emak gitu yang banyak sekali aktivitasnya gitu, dengan segudang aktivitas, dengan segudang pekerjaan yang ada yang telah menunggu kita gitu. Nah, manajemen waktu ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, untuk itu malam ini kita akan belajar tentang manajemen waktu bersama siapa ya? Tentunya para baraya sudah tahu dong ya, sudah di-spill di WhatsApp group bahwa malam hari ini kita akan belajar bersama salah satu formal leadernya IP Tasikmalaya gitu. Siapa dia? Nanti kita akan berkenalan. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, saya ingin mengajak Tete semua untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan tak lupa kita juga doakan kepada teman-teman kita di IP Tasikmalaya. Beberapa waktu ini kita mendengar beberapa kabar duka ya dari teman-teman member IP Tasikmalaya. Nah, ada yang ibundanya meninggal dunia, ada juga yang sedang sakit. Mudah-mudahan para almarhum yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Juga bagi para member ataupun keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, para ambu dan para baraya, seperti yang sudah tak sabar nih, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita pada malam hari ini. Siapakah dia? Ada yang sudah tahu? Ya, siapa lagi kalau bukan Tefani. Nah, sebelum kita langsung tampilkan Tefani nih, kita akan lihat dulu kurikulum vitae dari Tefani. Mungkin beberapa baraya ada yang baru mengenal nih Tefani, atau ada yang sudah sering mendengar namanya tapi belum pernah ketemu. Nah, kita akan lihat dulu. Ini adalah Tefani Yulia Puspitasari. Nah, beliau adalah salah satu formal leadernya IP Tasikmalaya. Tefani ini adalah ibu dari 3 orang anak yang sangat tertarik pada parenting, baking, dan crafting. Aktif di beberapa komunitas yang concern terhadap pendidikan ibu, anak, dan keluarga. Senang belajar hal baru terkait dengan passion, berbinar saat menerima tantangan, dan bersemangat mencari dan merumuskan solusi. Founder sekaligus leader dari program Gerakan Membangun Tanggung Jawab Anak dari Rumah, atau Meta Jabar. Tefani ini sangat tertarik pada parenting, reading,
dan juga learning something new. Masya Allah. Dan bisa dilihat bersama ya para baraya. Ini ada jejak Teh Fani di ibu profesional, Masya Allah. Oke, itu tadi sedikit kurikulum VT dari Teh Fani Yulia Puspitasari. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan persilakan saja, kita akan sambut saja Teteh yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Oke, silakan Teh Fani. Selamat datang. Iya, hatur nuhun Teh Nanet. Saya jadi deg-degan ini dibilangin luar biasa, padahal biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja, sama seperti teman-teman yang lain. Mungkin karena apa ya? Karena saya duluan masuk ke IP Tasikmalaya gitu ya. Jadi terlihat jadi seperti luar biasa, padahal mah ya sama aja. Ya. Masalahnya juga sama kalau ibu-ibu ya, masalahnya pasti di sekitaran urusan domestik gitu ya. Tantangannya juga ada di situ. Betul sekali. Ya, hatur nuhun pisan ini ya atas kepercayaannya dari teman-teman di IP Tasikmalaya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sebenarnya. Jadi ini mau disclaimer dulu nih sebelum menyampaikan tentang manajemen waktu ini. Jadi saya bukan orang yang ahli ya, bukan expert di bidang manajemen waktu sebenarnya, tapi mungkin karena apa ya, hasil belajar dari ibu profesional yang salah satu value-nya itu kan selalu tepat waktu gitu. Nah, jadi sebisa mungkin berusaha untuk memang apa ya, menyiapkan jadwal-jadwal gitu ya, biar si kegiatan-kegiatan ini tidak bentrok dengan yang lain. Nah, ini tuh gimana, langsung aja nih ngobrolnya? Iya Teh, langsung aja. Kayaknya ini udah nggak sabar nih Teh semua, para ambu semua dan para baraya ini untuk menyimak materi dari Teh Fani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semua. Sebenarnya tuh nggak pede sih waktu Teh Nana minta saya buat menyampaikan manajemen waktu, tapi ya ayolah gitu untuk menambah apa ya, sebenarnya saya itu kan karena tipe belajarnya itu dengan cara mengajarkan, jadi ketika diminta sama Teh Nana menyampaikan manajemen waktu itu juga jadi lahan saya buat belajar sesuatu yang baru lagi gitu, tentang manajemen waktu ini. Nah, saya udah nitip itu ya, udah nitip slide, boleh dibuka Teh? Oke, siap Teh. Ya, bismillah. Teman-teman, hari ini malam ini kita akan bukan belajar ya, tapi berdiskusi tentang bagaimana kita memanajemen waktu kita agar kita itu lebih berdaya dan bisa berkarya gitu, terutama di ibu profesional ini. Nah, kesempatan buat teman-teman yang sangat besar sekali ketika mengambil peran sebagai pengurus gitu ya, dan calon pengurus. Karena akan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang tidak terbatas yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil peran sebagai pengurus itu. Ya, next Teh. Nah, ini sebagai prolog aja ya teman-teman ya. Ini adalah kita gitu. Kita itu punya banyak sekali peran. Kita sebagai anak dari orang tua kita, kita sebagai pribadi kita yang juga mempunyai segudang potensi dan apa ya, peran di dalam masyarakat. Kita juga sebagai seorang istri dan sekaligus peran yang akan mengikuti peran istri ini adalah peran menjadi seorang ibu. Gitu. Untuk teman-teman yang bekerja di ranah publik, tentu perannya akan bertambah lagi gitu ya. Selain sebagai anak, sebagai seorang pribadi, seorang wanita gitu ya, terus seorang istri dan seorang ibu,
ketika teman-teman mengambil ranah publik sebagai tempat berekspresi gitu ya, berekspresi, itu pasti ada peran-peran lain yang juga mengikuti. Ada yang berperan sebagai dokter, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai akuntan gitu, dan lain sebagainya. Nah, guru saya pernah bilang kalau wanita itu ibarat masinis di dalam lokomotif. Jadi kemanapun dia pergi, itu gerbong-gerbong perannya akan dibawa. Gitu. Agak berbeda dengan laki-laki mungkin ya. Kalau laki-laki bisa menyimpan dulu nih gitu perannya gitu ya. Ketika dia ada di kantor ya sudah dia itu sebagai karyawan misalkan. Atau ketika dia sedang bekerja sebagai pelayan publik, ya itu saja gitu yang dia bawa. Berbeda dengan kita sebagai seorang perempuan, ketika kita menjadi seorang guru, peran kita sebagai istri dan ibu akan terus nempel gitu. Dan dengan peran kita yang tidak bisa ditinggalkan ini, tentu kita akan sangat membutuhkan keterampilan untuk memanage waktu kita. Gitu. Allah memberikan kita waktu 24 jam dalam sehari. Semua manusia diberikan jatah waktu yang sama gitu, tapi ketika kita melihat keluar diri kita pasti bisa membedakan bahwa ada orang yang bisa memaksimalkan gitu ya, mengoptimalkan waktu 24 jam ini untuk produktif dan berkarya, tapi banyak juga orang-orang yang ya gitu-gitu aja gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar hukum Pareto gitu ya, yang perbandingan 80-20, ini kita bisa seperti ngambil sedikit kesimpulan, mengambil sedikit pelajaran dari sana gitu. Ketika ada orang yang rata-rata gitu ya, 80% mereka berusaha, tapi yang dihasilkan hanya 20%. Tapi ada juga yang kebalikan. Sepertinya kita melihat orang itu berusaha hanya 20%, tapi kok hasilnya bisa 80%. Seperti itu. Nah, jadi inilah perlunya kita memanage atau mengatur waktu kita. Next deh. Ya. Nah, kenapa harus mengatur waktu kita gitu ya? Ini sebagai seorang muslim tentu kita sangat familiar sekali dengan surat ini ya. Sedemikian pentingnya gitu waktu untuk kita sampai Allah bersumpah atas nama waktu ini. Nah, yang menjadi PR kita dengan peran kita sebagai wanita, perannya itu sangat banyak sekali dan tidak bisa ditinggalkan, seperti tadi saya bilang di awal. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu ini agar bisa melakukan aktivitas dengan efektif, efisien, dan produktif. Kayak gitu. Next deh. Nah, kita mulai ya. Boleh di next lagi teh. Nah, ini adalah satu gambaran umum ya. Satu gambaran umum yang ideal ketika kita akan mengatur aktivitas kita. Dari mana mulainya? Dan mulai dari goals kita apa? Goals kita apa? Kalau ini saya mengambil tahunan ya, mengambil perencanaan tahunan. Jadi pertama kita tetapkan dulu rencana tahunannya apa. Kayaknya teman-teman di ibu profesional ini sudah sangat tidak asing dengan yang namanya resolusi tahunan, benar nggak? Dengan perencanaan gitu ya, goals tahun ini saya mau ngapain, tahun ini saya pengen bisa apa, tahun ini saya harus punya apa gitu ya kan. Itu sesuatu yang sudah umum sekali kalau di kalangan ibu-ibu profesional ini. Nah, setelah kita menetapkan atau mempunyai rencana tahunan, kita mau apa, kita buat strateginya, kita bikin strateginya. Kapan harus dilakukan kapan, apa yang harus dilakukan kapan, gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda, seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya strateginya, caranya akan seperti apa, kita bisa mulai membreakdown kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan per bulan, masuk ke per pekan, kemudian per hari. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya pengen nanya dulu nih, kayaknya sih ya,
teman-teman di IP Tasikmalaya ini sudah sangat familiar kan ya dengan pola seperti ini. Boleh tahu nggak siapa saja teman-teman yang sudah menerapkan pola ini di kehidupannya sehari-hari? Mangga boleh di chat, boleh open mic aja kali ya, kalau mau boleh. Ada yang sudah menerapkan ini? Bikin rencana tahunan, bikin strateginya, terus di breakdown ke dalam kegiatan bulanan, kegiatan harian, kegiatan pekanan. Ada nggak yang udah bikin? Tenana lagi belajar. Oke. Ada lagi? Oh, sedetail itu. Baru gambaran umum aja, Teh. Oh, baru gambaran umum. Dan itu belum. Dibikin per project belum tahunan. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Next. Tanana dalam aspek keuangan. Belum ke aktivitas harian ya, Teh ya? Ya, oke. Nah, saya butuh jawaban lagi nih dari teman-teman semua. Pernah nggak merasa jadi orang yang tersibuk di dunia gitu? Kok aku tuh sibuk banget ya gitu, sampai tidur aja cuma bisa berapa jam, terus kok aku tuh merasa lelah banget ya dengan rutinitas, terus merasa sangat buruk dalam mengatur waktu. Ada nggak yang merasa kayaknya tuh saya tuh nggak terampil banget di memanage waktu? Ada nggak yang merasa seperti itu? Iya, Ada. Ada. Makanya semangat banget nih ikutan kelas sekarang. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan setelah diskusi malam ini kita dapat pencerahan sedikit ya. Kenapa sih ngerasa buruk banget gitu dalam mengatur waktu, atau sibuk banget jadi orang tersibuk di dunia, atau lelah dengan rutinitas harian kita. Oke, next Teh. Ngerasa random. Oke. Nah, sekarang saya ngasih kesempatan kepada teman-teman. Saya udah nitip pesan ya ke Teh Nana untuk menyiapkan kertas, pensil, dan 2 highlighter. Nah, sekarang waktunya menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan. Dalam 3 menit, tulis sebanyak-banyaknya tugas atau aktivitas harian teman-teman semua. Silakan, yang dipikir ini adalah kesibukan gitu ya, aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, silakan ditulis. 3 menit ya. Kelamaan nggak 3 menit? Di jam saya pas 20.00, berarti sampai 20.03 ya. Mangga, Teh. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya ya. Ini pasti akan beragam sekali ya hasil jawabannya, karena aktivitas setiap orang itu pasti berbeda-beda. Masih ada 2 menit.
1 menit lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, tenannya. Ya, habis ya? Selesai? Silahkan disimpan dulu pensilnya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang kegiatannya, yang sudah menuliskan kegiatannya 100? Lebih dari 50 deh, 50 kegiatan. Ada nggak? Nggak ada. Adakah? Nggak ada. 30 deh, 30. 30. Ada yang lebih dari 30? 20? Oh, Teh Ailia, 30. Yang 20 ada nggak? Iya, 20. Ada 20 ada ya. 10? 30 deh. 30. 17. Aku 10. Ada yang kurang dari 10 nggak? Ada yang kurang nggak dari 10? Belasan ya. Kebanyakan belasan ya berarti ya. Yang lebih dari 20 berarti benar, berarti Anda memang orang tersibuk di dunia. Nggak ada yang, oke, nggak ada yang kurang dari 10 kan ya? Kalau kurang dari 10 tapi merasa jadi orang yang tersibuk di dunia, kayaknya rada-rada aneh ya. Oke, next Teh, kita lanjut. Oke, nah dari kegiatan yang sudah teman-teman tulis, ya kegiatan yang tadi sudah ditulis, coba teman-teman kategorikan dengan cara diwarnai pakai highlighter, mana yang merupakan kegiatan yang penting dan mana yang tidak penting. Ada nggak yang semuanya itu penting semua gitu, yang kegiatan yang ditulisnya itu adalah kegiatan penting semua, ada nggak? Coba dilihat dari daftar tadi yang sudah ditulis, Semuanya penting. ditandai mana yang penting dan mana yang tidak penting. Semuanya penting, Masya Allah. Kayak ada tadi berapa kegiatannya? 20 Teh. Penting semua. 20. Penting semua. Iya, berarti terbukti ya memang member-member dari Ibu Profesional ini adalah member-member yang luar biasa dengan kegiatan yang segudang. 18, oke. Dengan kegiatan yang sejudang, tapi masih bisa menyempatkan untuk mengambil peran. Keren, the best pokoknya. Berarti tinggal gimana caranya kita mengatur kapan kita mengerjakan A, kapan kita mengerjakan B, gitu ya? Iya, mangga Teh siapa Teh Uma. Gak apa-apa. Oke, nanti bisa dilanjut ya untuk nandainnya kalau misalkan masih ada yang bingung mana ya ini penting atau enggak gitu. Apa semuanya penting atau gimana. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Teh. Nah, jadi kalau kata Ibu Septi, waktu seorang ibu itu secara umum terbagi menjadi 3. Ada yang kegiatan rutinitas, ada yang kegiatan yang masuknya pengembangan anak dan keluarga, dan satu lagi pengembangan diri. Gitu. Jadi ini adalah kegiatan umum dari seorang ibu yang sudah punya anak ya. Nah, jadi untuk bisa produktif itu kita tinggal memilih aja sebenarnya. Mau ahli di bagian yang mana di antara 3 waktu umum ini? Apakah kita mau umum di kegiatan yang rutinitas,
kita mau umum, kita mau ahli di kegiatan rutinitas, atau kita mau ahli di bagian yang pengembangan anak dan keluarga, atau malah kita ingin memperdalam atau ahli di dalam pengembangan diri. Gitu. Next. Tidur di sini dulu ya. Boleh di next Teh, Nanet. Nah, kalau tadi teman-teman merasa dari sekian aktivitas yang teman-teman tuliskan itu adalah penting semua, berarti waktunya sekarang teman-teman memilih prioritas. Bagaimana cara memilih prioritas? Nanti teman-teman bisa membuat kuadran seperti ini, membagi kuadran menjadi 4 bagian. Terus kuadran pertama diisi dengan kegiatan yang penting dan mendesak. Kuadran kedua, kuadran kedua yang penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting mendesak. Yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Bentar ya, teman-teman ya. Mangga boleh ini dulu, boleh ditulis dulu ya sambil saya ngebujuk. Kenapa? Apa ih? Kenapa, A? Teh Nanet, maaf dong mau lihat slide sebelumnya. Yang ini Teh. Iya Teh, udah Teh. Terima kasih Teh. Sama-sama.
yang sudah ikut matrikulasi mah pernah ketemu ya sama kuadran ini. Oh iya, teman. Kami menunggu Teh Fani, kita baca chat dulu ya. Teh Ade, izin keluar dulu ya. Oh iya, baik Teh. Teteh, yuk sambil menunggu Teh Fani, kira-kira ada nggak nih yang mau curhat nih? Atau mau mengalirkan rasa tentang kehektikannya atau kesulitannya dalam mengatur waktu? Atau barangkali ada yang mau sharing juga nih, teteh-teteh yang sudah berhasil membuat kandang waktunya, sehingga manajemen waktunya bisa dijalani dengan baik. Ayo, adakah yang mau sharing? Aku mau Asik, boleh Teh Nana. Ayo. ya, Monggo. apa? Kayak di IP itu aku jadi belajar antara produktif dan sibuk ya Teh. Jadi sebetulnya kita ini sibuk atau produktif. Terus makna sibuk dan produktif itu kan berbeda ya, gitu. Apakah kita selama ini sibuk atau selama ini kita sudah produktif? Nah, kalau sibuk itu bisa dikatakan mungkin kita riuh dengan hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlu seriuh itu dengan hal-hal itu gitu ya. Maksudnya kalau sibuk mungkin kita mengerjakan banyak hal yang bisa jadi tidak produktif gitu ya. Beda dengan kata produktif. Produktif itu berarti kita mengerjakan sesuatu yang memang betul-betul esensial dan memang penting dan mendesak mungkin ya. Nah, kenapa penting untuk belajar manajemen waktu? Sebetulnya saya juga sama ya. Kalau urusan manajemen waktu itu kayaknya amatiran. Saya masih sering nggak merasa gagal manage waktu gitu. Tapi jadi di murojaah lagi dengan ketemu di sini terus dibahas diskusi bareng-bareng dan ya memang ternyata kalau kita tidak bisa membedakan antara mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, itu pasti kita akan selalu sibuk dan riuh dan nggak bisa produktif gitu Teh. Nah, tadi kan ada yang sampai banyak banget ya kegiatannya sampai 30 gitu ya Teh. Nah, itu bisa berpotensi membuat kita tuh jadi lelah jiwa raga kalau kita tidak bisa memilah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas gitu. Makanya memang betul banget ini harus dipisahin dulu nih. Kita harus sadar banget nih mana yang kuadran penting mendesak, penting tidak mendesak itu kita harus dengan sadar. Jadi jangan cuma dilakukan dengan riuh gitu ya. Mudah-mudahan sih habis ini kita bisa tobat berjamaah ya dan nggak jadi emak yang riuh sibuk tapi emak yang produktif gitu Teh. Itu aja sih dari aku. Masya Allah, makasih Teh Nana sharingnya. Oh iya, Teh Fani udah bergabung lagi nih. Mana kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang kuadrannya? Ada yang mau ditanyakan dulu, Teh? Atau kita mau lanjut dulu? Teh Fani, apakah sudah bisa dilanjut? Kalau teteh-teteh semua mau bertanya, oh ada Teh Imas. Teh Imas sudah mau bertanya nih. Boleh Teh Imas? Kalau aku mau tanya ini Teh, apa namanya, kan peran kita itu ada kita, terus seorang istri, anak, ibu,
pribadi, dan sosial masyarakat lah gitu ya. Nah, hierarki peran ini yang di urutan pertama itu apa dulu gitu Teh? Misal kalau misalnya apakah istri dulu, apakah ibu dulu, apakah pribadi dulu gitu yang. Nah, itu yang mau aku tanyakan. Terima kasih. Sam. Ya, Teh Imas, seperti tadi ya, waktu kita dan peran kita itu kan banyak banget. Nah, ini gunanya kita membuat kuadran yang tadi. Ini fungsinya kita membuat kuadran yang tadi. Dari kuadran itu nanti kita bisa melihat untuk kondisi sekarang, keadaan sekarang, waktu sekarang, kita itu akan atau harus memprioritaskan yang mana dulu gitu. Misal nih, ternyata kuadran pertama kita itu isinya adalah banyaknya tentang pengembangan anak dan keluarga. Berarti yang harus kita dahulukan di urutan pertama itu, kita akan berperan, peran utama kita itu adalah menjadi ibu. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kuadran pertama kita itu isinya adalah tentang misalkan kegiatan sosial gitu ya, terus pengabdian kepada masyarakat, berarti peran utama kita yaitu gitu, tentang peran kita di masyarakat sebagai pribadi kita, berarti bukan sebagai ibu, bukan sebagai istri. Jadi ini pentingnya kita membagi semua aktivitas kita ke dalam kuadran-kuadran ini. Jadi nanti kita bisa menggambarkan gitu ya, seperti yang tadi Teh Nana jelaskan, bahwa kita itu ngerasa kok sibuk banget gitu, tapi sebenarnya kesibukan kita itu bukanlah ke aktivitas yang produktif gitu. Sibuknya itu sibuk mete jelas gitu ya, nggak puguh juntrungannya kita tuh sibuk ngapain. Kadang-kadang kita itu hanya merasa saja gitu, merasa sibuk, tapi setelah kita lihat dari daftar aktivitas yang tadi kita tulis, terus kita lihat fine tuningnya, apakah kegiatan ini penting atau tidak, dari sana kita bisa ketahuan gitu, bisa tahu, oh ternyata waktu kita itu lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting gitu, atau bahkan tidak penting dan tidak mendesak, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah bisa membagi aktivitas-aktivitas tadi jadi ke dalam kuadran-kuadran ini, ya betul. Jadi kuadran ini bisa sangat subjektif, tergantung siapa yang mengisi dan apa peran yang menurut kita sangat genting saat ini. Misalkan nih, seorang ibu dengan bayi yang baru lahir beberapa bulan gitu, pasti dia akan menempatkan posisi penting dan mendesak ini adalah mengurus bayinya, betul nggak? Berbeda dengan saya yang sudah anaknya mulai di balita gitu. Kan kalau anak balita kan kadang-kadang dia sudah bisa main sendiri gitu ya, main sama kakak-kakaknya. Maka aktivitas penting dan mendesak saya itu akan berbeda dengan aktivitas penting dan mendesak teman-teman yang lain gitu. Karena ini sangat sangat subjektif jatuhnya. Itu ya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Untuk ngisi kuadrannya mungkin bisa dilanjutkan nanti biar semuanya terbahas dulu. Di next Teh Nana. Nah, ini. Jadi untuk menjadi pribadi yang efektif, produktif, dan efisien dalam memanfaatkan waktu, kita kelompokkan kegiatan kita menjadi 2 kelompok gitu ya. Ada aktivitas utama dan aktivitas tambahan. Aktivitas utama yang mana? Aktivitas utama itu yang tadi kita masukkan ke kuadran yang pertama. Aktivitas yang sangat penting dan mendesak. Yang penting itu gimana sih? Ya emang penting, nggak bisa. Kalau nggak dikerjain nggak bisa gitu, harus. Mendesak ya berarti ngerjainnya harus sekarang juga, nggak bisa dinanti-nanti. Ini adalah aktivitas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian, mangga Teis. Kemudian untuk aktivitas tambahannya, kita bisa masukkan yang dari kuadran 2 dan kuadran 3. Itu adalah aktivitas-aktivitas tambahan. Ada nggak yang bertanya, aktivitas penting tapi tidak mendesak itu apa? Atau aktivitas yang tidak penting tapi mendesak?
Ada yang masih bingung nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Sudah bisa menjabarkan ya aktivitas yang tidak penting tapi mendesak dan tidak penting, penting tapi tidak mendesak gitu. Mudah-mudahan bisa mengkategorikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah bisa membagi si aktivitas-aktivitas ini menjadi 2 aktivitas tadi, aktivitas utama dan aktivitas tambahan, kita bisa menyusun strateginya untuk mengatur waktunya kapan nih kita harus mengerjakan ini. Kayak gitu. Next deh. Nah, jadi sepertinya ya, kalau udah dapet nih, tadi aktivitasnya, kita susun strateginya. Gimana caranya? Kita tuliskan apa yang kita rencanakan. Kita mau ngerjain aktivitas utama itu kapan aja. Kita rencanakan, kita mau ngerjain apa aja. Terus, yang paling penting nih, kerjakan apa yang kita rencanakan. Jadi jangan cuma ditulis doang gitu ya, kita rencanain mau ngerjain ini, tapi nggak ada yang dikerjain satupun gitu. Itu sama aja bohong gitu ya. Nah, atur waktu aktivitas utamanya itu mau kapan aja. Nah, waktu yang paling baik untuk menjalankan aktivitas utama ini adalah waktu di mana energi kita tuh lagi banyak, lagi di puncak-puncaknya. Kemudian buat kandang waktu untuk aktivitas rutin. Rutinitas ini kan sesuatu yang kategorinya itu bisa penting dan tidak penting kan ya? Bukan penting dan tidak penting, mendesak atau tidak mendesak si rutinitas ini. Tapi mau nggak mau tetap harus kita kerjakan karena dia masuknya kategori yang penting. Kayak gitu. Nah, yang ini yang paling penting yang ketiga, patuhi cut off time-nya. Jadi kalau teman-teman ingat ceritanya Bu Septi, beliau itu kan membagi kandang waktunya itu rutinitas, kegiatan rutinitas itu pagi pokoknya sampai jam 7 gitu. Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu adalah aktivitas beliau untuk pengembangan anak dan keluarga termasuk pengembangan dirinya sendiri. Dari jam 7 malam ke atas itu masuk lagi untuk waktu rutinitas dan itu diterapkan gitu sama Bu Septi. Kalau udah jam 7 pekerjaannya selesai, alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak selesai ya udah diberesin aja sampai situ, nggak diterusin, nggak ada istilah pameng sakedik deui gitu ya, enggak. Ibu tuh kayak gitu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk melatih disiplin ya sebenarnya, disiplin dan komitmen. Next teh. Nah, ini nih. Jadi apa ya? Kadang-kadang ini adalah jadi drama buat kita. Apalagi perempuan itu banyak mengedepankan perasaan katanya gitu kan ya. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan to-do list yang sudah kita tulis di hari itu, apakah itu berarti manajemen kita buruk? Buruk nggak menurut teman-teman? Kita udah bikin nih jadwal gitu ya, tadi udah bikin strategi untuk menjalankan, untuk memanfaatkan waktu kita biar efisien, produktif, dan efektif. Gitu. Tapi ternyata to-do list yang kita tulis itu tidak semuanya selesai. Gitu. Apakah itu berarti kita adalah seorang manajer waktu yang buruk? Belum tentu, betul. Belum tentu buruk. Karena bisa jadi, boleh di next teh. Nah, karena bisa jadi kita termasuk orang yang seperti ini. Jadi saat kita mengatur waktu untuk beraktivitas, kita hanya fokus pada optimasi waktu yang kita punya dalam sehari. Saya punya waktu 24 jam. Saya menyisihkan waktu untuk tidur berapa jam. Sisanya berarti untuk beraktivitas, menjalankan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab saya sehari-hari. Ditulis, dirunut semua. Tapi kita lupa mempertimbangkan kondisi fisik kita, kondisi mental kita seperti apa. Akibatnya, kita seringkali kewalahan. Ngerasa, kok ini kerjaan nggak beres-beres gitu ya. Terus burnout, kadang-kadang udah menyerah gitu. Nah, dengan seperti ini, ketika kita sudah merasakan burnout, itu waktu yang dibutuhkan untuk bangkit kembali menjalankan rutinitas, kembali mengikuti jadwal yang sudah kita buat itu
sangat-sangat sulit. Susah banget. Nah, gimana caranya? Boleh di next step. Ya. Jadi, ini adalah kuncinya. Kita harus menyelaraskan antara manajemen waktu dengan manajemen energi. Apa sih manajemen energi? Boleh di next step. Nah, manajemen energi atau personal energy management ini adalah cara mengatur seberapa banyak energi fisik dan mental yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Manajemen energi ini meliputi energi fisik, energi emosi, energi mental, dan spiritual. Ya, next step. Nah, bagaimana caranya kita mengatur energi kita biar kita itu tetap bisa produktif, biar to-do list kita juga selesai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang pertama itu kenali batasan diri kita. Jadi kita harus kenal dulu nih, tahu nih diri kita itu full energinya itu pas kapan. Dengan cara apa? Kenali siklus sirkadian kita. Kita butuh tidur berapa jam dalam sehari. Kalau orang yang butuh tidurnya 8 jam sehari, dia disuruh tidur 4 jam sehari, itu tuh semuanya bakalan kacau. Nggak akan ada yang beres to-do list-nya. Kenapa? Karena yang dia kerjakan, waktu tidur yang dia pakai untuk menyelesaikan kewajiban dia, itu tuh nggak akan optimal gitu. Malah jadi, istilahnya jadi kayak seperti membuang-buang waktu. Selain bisa dikenali dengan belajar tentang siklus sirkadian tubuh kita, kita juga bisa mengenalnya dengan chronotype ya. Ada yang pernah dengar nggak chronotype? Jadi chronotype ini adalah kecenderungan tubuh untuk istirahat. Pencetusnya itu Dr. Bruce. Semoga nggak salah ya nyebutin namanya. Jadi si chronotype ini dia punya 4 tipe. Ada tipe chronotype manusia katanya. Dilambangkan dengan hewan-hewan. Ada yang chronotype-nya sebagai singa, chronotype beruang, terus lumba-lumba, sama yang terakhir serigala. Nah, untuk yang singa, ini tahu kan ya kita singa itu seperti apa kebiasaannya? Dia akan bangun pagi sekali, tapi dia juga akan tidur di awal hari gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya chronotype singa ini, dia akan bisa bangun subuh tuh, memulai harinya dari dari subuh, tapi di ujung hari dia akan sangat kelelahan. Jadi dia akan cepat bangun tapi juga cepat tidur. Nah, tipe yang kedua adalah beruang. Ini merupakan tipe chronotype yang paling umum. 55% dari populasi manusia dewasa itu punya chronotype beruang. Nah, si beruang ini dia produktifnya itu sebelum siang. Sebelum siang dari jam 7 sampai jam 10 itu energinya lagi penuh-penuhnya tuh. Lagi full. Gitu. Dan udah masuk zuhur, lewat zuhur dia udah mulai berkurang. Kayak gitu. Nah, tipe yang ketiga yang lumba-lumba. Yang lumba-lumba ini termasuk chronotype yang orangnya itu sangat susah untuk menentukan kapan dia bisa produktif gitu. Karena waktu produktif si lumba-lumba ini beda-beda. Kenapa? Karena lumba-lumba ini dia akan cenderung tidurnya itu tidak berkualitas gitu. Dia tidur tapi otaknya kayak masih jalan gitu, masih mikir, kayak misalkan dapat tugas nih malam ini untuk ngerjain sesuatu, tidur sih tidur gitu ya, matanya merem tapi di kepalanya itu masih merencanakan besok akan mengerjakan ini. Akhirnya si tipe lumba-lumba ini biasanya dia akan orang-orang yang insomnia ini kebanyakan tipe lumba-lumba chronotype-nya. Dan kapan ini si lumba-lumba ini produktif? Biasanya lumba-lumba itu energinya penuh itu antara jam 10 sampai jam 2 siang. Itu waktu yang energinya lagi banyak banget gitu. Kalau untuk si lumba-lumba ini. Yang terakhir yang serigala. Serigala udah ketebak ya.
dia pasti aktifnya di malam hari gitu. Jadi dia energinya itu mulai naik habis asar. Habis asar tuh mulai semangat. Orang lain mah udah pada kelelahan kan ya, si beruang sama si singa mau udah pengen tidur. Si serigala ini baru aktif, baru naik energinya. Gitu. Terus kembali masuk jam 5 agak turun lagi mendatar, nanti jam 6 dia akan naik lagi. Kelelawar, sayangnya nggak ada yang kelelawar ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kan ada ya, kita suka lihat ya orang-orang ini kok kuatan gitu, dia begadang sampai jam 3 pagi gitu yang ngerjain sesuatu. Dia malah siang malah tidur gitu. Nah, ini mungkin orang-orang yang masuk chronotype. Kalau ada koala seperti koala. Aduh, ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Itu salah satu cara untuk kita mengenal batasan diri gitu. Jadi kenali siklus sirkadian kita, kenali juga chronotype kita apa. Ini akan sangat membantu gitu karena saya ini termasuk orang yang chronotype-nya lumba-lumba. Kalau misalkan tidur ya itulah sekedar merem tapi otaknya nggak bisa merem gitu. Terus sangat terganggu sekali dengan cahaya, dengan suara-suara. Itu kalau yang tipe-tipe lumba-lumba itu bakalan ya begitulah. Nah, yang kedua, makan yang baik gitu ya. Makan yang baik, bergerak, dan tidur yang cukup. Nah, waktu tidur ini kan tadi disesuaikan dengan chronotype tubuh kita sama siklus sirkadian kita gitu ya. Kalau misalkan kita butuh tidurnya 8 jam, ya udah tetapkan waktu tidur itu 8 jam. Jangan merasa membuang-buang waktu dengan tidur, karena dengan kita memberikan hak tubuh kita dengan tidur 8 jam, kita akan lebih produktif dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jangan lupa makan yang gizi seimbang gitu kan ya. Penuhi hak tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi yang baik. Terus jangan mager. Pokoknya jangan mager. Mama nggak boleh mager gitu. Ada yang beranggapan bahwa saya kan kalau beres-beres juga bergerak gitu ya. Tapi kan sebenarnya berbeda ya antara bergerak beres-beres sama gerak olahraga. Jadi sisihkan ya sehari 5 menit cukup lah untuk sekedar stretching, pemanasan gitu ya biar badan kita segar. Terus nih, ini yang suka dilupakan sama kebanyakan orang. Istirahat, meluangkan waktu istirahat sejenak di sela aktivitas. Itu kayaknya tuh untuk orang-orang yang tanggung jawabnya besar tuh kayak ngebuang waktu gitu. Padahal si istirahat ini sangat berguna untuk merefresh otak kita gitu. Setelah kita istirahat sejenak, begitu kita mulai mengerjakan sesuatu lagi, otak kita udah siap lagi. Dibanding kalau misalkan kita terus-terusan difus gitu ya si otaknya buat kerja gitu. Hasilnya juga nggak akan optimal. Nah, terus ini hindari distraksi dan stop multitasking. Hayo, siapa yang masih multitasking? Masak sambil cuci piring gitu ya. Nyuci baju sambil nyapu. Ada nggak yang masih kayak gitu? Kan kalau kayak gitu lebih cepat selesai teh kerjaannya. Gitu. Iya, lebih cepat selesai. Tapi begitu tubuh kita minta haknya, begitu tubuh kita drop, akan sulit lagi buat bangkitnya kalau misalkan kita terbiasa dengan multitasking. Kalau sekarang kan ada istilah yang, apa tuh istilah kerennya? Mindful gitu ya. Ya, mindful gitu, mindful dalam mengerjakan sesuatu. Kita makan ya makan aja khusyuk gitu makan. Kalau misalkan masih harus nyuapin anak, ya udah suapin aja dulu anak atau kita makan duluan baru nyuapin anak. Jangan disambi gitu karena kalau disambi jadi nggak mindful. Kayak gitu. Terus yang terakhir sisihkan waktu untuk relaksasi. Sediakan waktu benar-benar nggak ngurusin apa-apa gitu. Walaupun buat mama susah ya. Nggak mungkin deh kayaknya kalau nggak ngurusin apa-apa. Pasti ada aja yang dikerjain. Kerjaan rumah kagak beres-beres gitu. Tapi setidaknya kita bebasin lah pikiran kita. Makan sambil mikir planning ya. Jadi kita bebasin diri kita, otak kita untuk tidak memikirkan sesuatu yang berat gitu. Nah, kalau di ibu profesional itu kan ada GeForce ya. Apa sih gunanya GeForce? GeForce ini adalah untuk membuat ini untuk relaksasi ini gitu. Jadi
kita di Ibu Profesional memberikan GFOS biar kita tuh nggak terlalu ruwet sama urusan komunitas gitu. Sehari aja, hari Minggu aja nggak usah ngurusin komunitas. Boleh kok gitu. Bahkan sangat dianjurkan. Itu mungkin bahan yang saya sharing malam ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mangga boleh. Oke, baik. Mudah-mudahan ya. Mangga Teh. Gimana, Teh? Ya, udah. Oh iya, oke. Baik, teteh-teteh, para baraya, para ambu, mangga bila ada yang mau ditanyakan ke Teh Fani nih, mumpung ada Teh Fani di sini, ayo kita sharing bareng ya Teh ya tentang manajemen waktu ini. Boleh di chat, boleh juga langsung aja ya. Mendingan langsung kayaknya. Ya, boleh mangga. Teteh Ya, boleh mau mangga. tanya. Boleh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Fani materinya keren banget. Alhamdulillah, keren, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Jangan keren Amin. dong, tapi nggak Amin. diaplikasikan gitu ya. Nah itu. Masya Allah. Ini, tapi aku Teh pengen nanya, ini Teteh. Masih ada yang kurang paham. Mangga, silakan. Nah, Teh, kalau misalnya kita satu hari kita misalkan dipenuhi dengan rutinitas harian yang memang itu tidak bisa ditinggalkan ya, misalnya seperti aktivitas untuk domestik gitu. Nah, tapi misalkan merasa kurang ada waktu untuk pengembangan diri kita, pengembangan anak, nah gitu. Apakah kalau misalnya kita terkungkung dengan rutinitas, itu apakah termasuk aktivitas yang masih terbilang produktif, ataukah bagaimana gitu Teh? Karena dirasa-rasa, saya kan kalau lihat yang tadi chronotype, intinya kalau udah masuk malam tuh, udah tidur aja gitu. Padahal tadi udahnya tuh suka nyesel, padahal malam teh banyak waktu bisa buat ngapain kayak gitu ya, buat baca-baca kah atau buat ngembangin diri gitu ya. Cuma kok berasa capek banget. Tapi buat waktu pengembangan diri nggak ada gitu. Jadi gimana ya Teh? Apakah kalau terkungkung dengan rutinitas harian itu, apakah masih terbilang produktif kah? Atau mungkin apa ya, harus diperbaiki gitu? Itu mungkin Teh yang ingin ditanyakan. Ya. Aduh, ini pertanyaannya bagus sekali ya Teh Nurul ya. Apakah rutinitas itu tidak produktif? Gitu ya. Intinya itu ya Teh ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau aktivitas rutinitas ini bisa dijadikan pilihan gitu ya, pilihan agar waktu kita itu bisa produktif. Banyak kok teman-teman yang dia bisa jadi produktif karena dia mendalami, menjadi ahli mendalami yang rutinitas dia gitu. Mungkin Teteh pernah melihat ada salah satu member Ibu Profesional, siapa ya namanya ya, yang dia itu sangat produktif dalam hal beres-beres. Beres-beres itu rutinitas bukan? Rutinitas kan ya? Rutinitas, tapi karena didalami, dipelajari, mana sih aktivitas rutinitas ini yang kira-kira bisa membantu orang lain juga gitu. Saya bisa nih nyetrika cepat gitu. Bisa nyetrika cepat. Gimana lagi ya cara nyetrika cepat? Tipsnya apa ya? Itu sebenarnya kan bisa membuat kita produktif juga di sana. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Gini loh caranya nyetrika yang cepat gitu. Gini loh caranya masak yang nggak lama gitu. Kan itu adalah rutinitas, tapi kita tetap bisa produktif di sana. Nah, berkaitan dengan di Tasik ada Mbak Ipa. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kan kalau di Ibu Profesional itu
kita semuanya tidak menganggap sesuatu itu hal yang kecil gitu. Semua yang kita kerjakan itu adalah istimewa. Jangan minder ketika kita hanya mengerjakan rutinitas berarti kita menganggap diri kita tidak produktif. Tidak seperti itu gitu. Apapun yang kita kerjakan kita bisa buat ya apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang produktif gitu. Jadi tinggal kita yang mengatur bagaimana si rutinitas itu bisa jadi produktif gitu Teh. Kayak gitu. Sekarang saya nggak punya waktu Teh buat pengembangan diri dan pengembangan anak dan keluarga, nggak apa-apa gitu. Kalau masih menjadikan rutinitas ini sebagai kegiatan utama yang harus dikerjakan, ya kerjakan aja dulu itu. Ketika kita punya bonus waktu gitu ya, rutinitas kita sudah selesai, kita punya bonus waktu, kita bisa tuh si pengembangan diri atau pengembangan anak dan keluarga ini ke dalam aktivitas tambahan kayak gitu. Gitu ya Teh Nurul ya. Mudah-mudahan menjawab ya Teh ya pertanyaannya. Siap Teh, insya Allah. Jadi kuncinya berarti nanti harus ditentukan utamanya yang mana gitu ya peran kita dan Ya, kita betul. bersungguh-sungguh di peran tersebut mungkin gitu ya. Sip. Makasih Teh. Ya, sami-sami. Oke, ada lagi. Teh Fani, ini ada Di tambahan chat dari kayaknya Teh. ada Iya, ya. ada dari Teh Is kayaknya nambah ini. Teh bisa nggak selama itu dilakukan dengan hati dan bahagia itu maksudnya produktif? Ataukah ada parameter khususnya? Parameter khusus kalau saya pribadi ya, parameter itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi ketika kita menetapkan parameter sepenuh hati dan bahagia itu adalah parameternya kita sudah produktif, maka ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati dan bahagia, ya kita sudah produktif gitu. Kalau misalkan dilihat sama orang lain, kan tapi tidak berdampak kepada orang lain, tidak apa-apa, karena kan core value ibu profesional itu tidak menuntut kita untuk memberikan dampak langsung kepada orang lain, gitu kan ya. Kan core value-nya pertama belajar dulu. Habis belajar, berkembang. Habis berkembang, kita bisa berkarya. Habis berkarya, kita bisa berbagi. Kalau udah berbagi, pasti berdampak. Gitu. Jadi, mungkin tahapannya belum masuk ke berdampak. Masih di tahapan belajar dan berkembang. Kayak gitu. Jadi, tidak masalah kalau misalkan saya menetapkan parameter produktif itu adalah bahagia dan sepenuh hati, itu sudah bagus. Dilanjutkan Teh, mangga. Oke, baik. Begitu ya, Teh Iis. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Isna, Teh. Teh Fani, saya merasa aktivitas sedikit, tapi seharian lelah. Apa jumlah anak berpengaruhkah? Anak saya 4. 2 masih balita, 1 bayi. Yang harus diperbaiki manajemen energi sepertinya ya, Teh. Begitu, Teh. Iya, manajemen energinya. Bukan manajemen waktunya dulu yang diutamakan ya, Teh ya. Manajemen energinya dulu. Saya sangat mengerti untuk ibu yang punya anak yang banyak ini energinya juga pasti harus banyak. Kadang-kadang ibu-ibu yang punya anaknya banyak, apalagi masih balita gitu ya, itu sering sekali melupakan dirinya. Ngurusin anak mulu gitu ya, anak belum makan gitu ya, dimasakin, disuapin, terus belum mandi, dimandiin, dianya lupa nggak sarapan, nggak minum vitamin gitu ya. Jadi supaya kita bisa optimal dalam mendampingi anak-anak, nggak mudah lelah, nggak mudah capek. Patuhi yang poin yang kedua tadi, makan yang baik, istirahat yang baik, dan bergerak juga yang baik. Jadi kita nggak ada waktu nih Teh, saya nggak ada waktu buat olahraga gitu karena harus ngurusin anak. Ajakin anak-anaknya buat olahraga juga di rumah, bisa kan ya, insya Allah ya. Saya juga suka ngajakin anak-anak, yuk yoga yuk gitu, yoga ala-ala aja, yang penting mah bergerak aja. Keringetan 15 menit, 10 menit juga kan insya Allah cukup. Atau ngajakin anak-anak lari-lari keliling rumah gitu ya, keliling atau di depan rumah, lari-lari di depan rumah kan bikin kita keringetan, lumayan bisa seger juga.
gitu. Gitu ya Teh. Teh siapa tadi? Teh Isna. Teh Isna tadi Teh. Gimana nih Teh Ya, Isna? mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau misalkan masih merasa kurang puas, nanti kita belajar bareng lagi. Karena saya juga masih belajar. Oke. Oke, baik. Cukup kayaknya Teh Isna ya. Ada lagi? Ayo teteh-teteh yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau dong Teh Nanet. Boleh Teh Karin, mangga silakan. Halo Teh Fani. Belum sempat ketemu langsung ya, ketemu virtual dulu. Makasih nih Teh Fani udah menyediakan waktu dan energinya. Wah, ini berarti acara kita malam ini masuk kandang waktunya Teh Fani nih. Dan energinya Teh Fani, makasih banyak. Pertanyaan Karin, pernah nggak sih Teh Fani ada di momen, merasa paling low tentang manajemen waktu, dan apa sih yang membuat Teh Fani akhirnya klik, oh kayaknya aku harus memperbaiki gitu. Nah mungkin biar jadi inspirasi juga nih teman-teman, mungkin kita ngelihatnya sekarang Teh Fani udah hebat gitu ya dalam manajemen waktunya. Nah ternyata mungkin Teh Fani pernah juga nih merasakan keriuhan yang sama seperti kita gitu. Dan apa sih aha momennya Teh Fani bisa memperbaiki gitu. Nuhun Teh. Ya, punten ini sebelumnya Teh Karin ya, barusan putus-putus, jadi saya kurang menangkap pertanyaannya apa. Tapi yang kedengeran gimana, aha momennya apa gitu yang bikin jadi saya pengen ngatur waktu. Jadi aha momennya apa ya? Aha momennya ya ikut IP ini gitu. Jadi dulu itu saya termasuk orang, kalau Teh Hani, Teh Deska, Teh Alin mungkin udah tahu ya dulu saya kayak gimana gitu. Saya itu termasuk orang yang spontan sebenarnya. Ketika matrikulasi disuruh bikin kandang waktu juga saya bingung gitu, karena maksudnya bingung itu saya itu bukan tipe orang yang tersusun gitu jadwalnya. Bukan orang yang terbiasa untuk menyusun jadwal harian, bukan orang yang terbiasa menyusun rencana tahunan dan segala macam. Tapi ketika masuk ke IP, terus dapat nice homework seperti itu, saya mulai berpikir, oh iya ya, sepertinya memang harus mengatur waktu. Nah, dari perjalanan dari selama matrikulasi sampai ke Bunda Cekatan, itu tuh saya masih mengatur waktu yang tadi benar-benar hanya mengoptimalkan waktu aja. Tapi saya sering merasa, kok aku tuh nggak terampil banget gitu ya mengatur waktu ini gitu. Karena sangat banyak sekali to-do list yang sudah ditulis itu tidak terlaksana gitu. Apalagi kondisinya memang waktu itu punya bayi dan balita gitu. Jadi kayak udah hopeless ya, udahlah nggak mau lagi gitu ya, nggak mau lagi bikin jadwal-jadwal, pokoknya mah ngalir aja lah kayak air gitu, saking stresnya gitu. Dan pas selesai Bunda Cekatan masuk Bunda Produktif itu manajemen waktu saya malah makin berantakan gitu. Karena satu tadi ya, merasa jadi orang paling sibuk di dunia, tapi ternyata setelah di list gitu ya, pakai list yang tadi, oh saya tuh banyak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Sibuk tapi tidak produktif itu gitu. Jadi pas masuk ke Bunda Produktif yang seharusnya itu udah rapi gitu ya manajemen waktunya, saya tuh malah makin berantakan, dapat lampu kuning gitu ya dari suami. Pokoknya setelah Bunda Produktif ini nggak boleh gitu masuk ke Bunda Salihah, harus fokus lah di keluarga karena saking berantakannya gitu Teh Karin. Iya, akhirnya dari situ saya mikir, iya berarti ini nggak bagus gitu, ini nggak bagus. Kenapa? Karena terlalu fokus mengatur waktu, saya tidak mempertimbangkan kondisi fisik dan mental saya kayak gitu. Sekarang aku lagi suka peluk-peluk bulu. Maaf ya iklan. Nah, jadi aha momennya itu pas masuk Bunda Salihah.
pas masuk Bunda Saliha, di situ ibu sama suami tuh ngasih ultimatum gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata perkuliahan Bunda Saliha ini hanya akan membuat saya sering sakit, membuat saya sering kelelahan, lebih baik enggak gitu. Suami ngasih ultimatum kayak gitu. Tapi waktu itu ibu bilang, ini bukan lomba, siapapun yang mau masuk kelas Bunda Saliha itu silahkan bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, karena ada tantangan seperti itu dari ibu, jadi saya tuh mikir, oh ternyata selama ini to-do list saya tidak bekerja itu karena saya capek, karena saya kelelahan. Akhirnya saya nyari referensi segala macam. Ternyata oh iya, manajemen energi saya yang jelek gitu. Saya mulai memperbaiki dari situ. Jadi kalau ditanya aha momennya apa, ya itu teh pas waktu masuk Bunda Saliha itu, karena pengen ngambil ridhonya suami gitu ya, biar bisa masuk Bunda Saliha, terus dapat suntikan semangat juga dari ibu, kalau mau ayo, kalau enggak tinggalkan gitu. Kalau ibu kan kayak gitu ya, saklek ya. Nah kan aha momennya itu gitu, karena pengen kesempatan nih gitu kan, kelas sama ibu, batch pertama sama ibu, belajar sama ibu, kayak cari solusinya saat itu gitu. Kalau sebelumnya ya sama aja, ngerasa saya adalah orang yang gitulah capek gitu ya dengan rutinitas. Kalau istirahat bukan pengen mengembangkan diriku gitu, ikut aktif di kepengurusan juga sebenarnya itu untuk healing gitu. Ngobrol sama teman-teman kayak gitu Teh Karin. Ya, gitu ya, Teh Karin. Sami-sami Teh Karin. Jadi masing-masing orang pasti akan ada momennya ya, Teh ya. Ya. Jadi kalau saat ini kita belum menemukan momennya, tidak apa-apa, kita terus berusaha gitu ya, terus belajar, terus mencari gitu. Iya Teh Vika, kita mah healingnya tuh masuk komunitas, ngambil segala macam gitu. Kadang-kadang suka malah jadi bingung kan ketika sudah tidak ada tugas apapun dari IP, kitanya ngulang, ngerjain apa lagi. Iya, oke Teh. Ini ada lagi nih Teh dari Teh Uma. Teh, saya hancur banget dalam manajemen waktu. Saya juga sempat mengatur rutinitas, hanya berlanjut dalam beberapa minggu saja. Tapi lama-lama merasa lelah sendiri, merasa capek, karena jujur dari kecil tidak memiliki rutinitas pribadi. Jadi lebih nyaman fleksibel aja. Gimana ya cara mensiasati agar bisa menikmati proses pengaturan waktu? Begitu. Gimana ya? Kalau saya sih itu ya, karena tadi tuntutannya pengen dapet ridho suami sama kena suntikan semangat dari ibu, jadinya awalnya dipaksa untuk mengatur waktu, dan setelah nemu ritmenya gitu, akhirnya jadi enjoy gitu Teh. Tadi kan saya termasuk lumba-lumba ya, kronotype lumba-lumba itu kan susah fokus, terus dia energinya juga pindah-pindah, kadang-kadang aktifnya pagi-pagi, kadang-kadang siang gitu, kadang-kadang malam gitu. Tapi dengan nemu ritme seperti itu, saya jadi menemukan pola bahwa saya itu bukan tipe yang harus diatur per hari, enggak. Jadi saya bikin strateginya itu, bikin jadwalnya mingguan. Gitu ya, karena tadi ya, karena fokus saya dan energi saya untuk mengerjakan sesuatu itu tidak tetap di hari per harinya. Jadi ngambil jadwalnya itu, bikin jadwalnya mingguan. Jadi pekan ini saya mau ngerjain apa, pekan ini mau ngerjain apa, pekan ini mau ngerjain apa gitu. Karena udah nyoba juga bikin to-do list harian, jam sekian ngerjain ini, jam sekian ngerjain ini, itu bener malah capek. Malah stres sendiri gitu, udah jam segini yang ini belum dikerjain. Gitu, tapi karena tadi ya ritme saya seperti itu, makanya saya akalin bikin jadwal per minggu aja. Pokoknya minggu ini saya harus ini, minggu ini saya harus ini, kayak gitu.
Dicoba aja teh di apa ya, try and error gitu ya, pola yang mana yang bikin teteh nyaman kayak gitu, karena ini akan sangat subjektif sekali gitu, apa yang saya kerjakan itu belum tentu cocok buat teteh kayak gitu. Ya, jadi mungkin bisa menyesuaikan ya Teh ya dengan nyamannya kita gitu ya, kebutuhan kita. Oke, gimana Teh Uma? Nah iya, saya juga energinya tidak menentu. Iya, kayaknya perlu dicoba bikin list mingguan. Teteh. Ya, cobain ya. Mudah-mudahan bekerja juga di Teh Uma. Amin, amin. Oke, gimana Teh? Para baraya? Ada Teh dari Teh Neta. Selanjutnya dari Teh Neta. Teh Fani izin tanya dan minta pencerahan. Saya sebaliknya dari Mbak Uma, karena dari SMP, SMA, kuliah di pesantren terbiasa serba terjadwal dan harus pinter-pinter ngatur waktu, seperti mandi, makan harus antri, masuk kelas, belajar, atau ngajar gak boleh telat, dan lain-lain. Pas setelah nikah, kebetulan pasangan yang ngalir aja. Pasangannya jadi berkebalikan gitu kan. Akhir-akhir ini saya suka stres sendiri karena jadwal suka berseberangan sama suami yang suka serba dadakan kayak tahu bulat dan bikin jadwal kadang nggak dikerjakan gitu Teh. Oke, ini berarti kebalikan saya sama suami Teh. Suami saya itu orangnya rapi banget, dia terjadwal gitu ya, tertata. Bunda hari ini harus ini gitu. Saya iya gitu. Oke. Gimana ya sebaiknya? Kalau misalkan berseberangan sebenarnya kan intinya kalau dengan suami itu kan komunikasi ya. Mau gimana pun gitu, itu intinya tetap komunikasi gitu. Ketika kita sudah punya jadwal gitu ya, terus suami yang senangnya dadakan kayak tahu bulat, ya komunikasikan gitu. Saya suka bilang sama suami, ayah kalau misalkan udah punya jadwal sesuatu itu tolong dibicarakan gitu, dikasih tahu gitu ya, tentunya biar saya juga nggak sembarangan bikin acara dadakan gitu. Karena kan ya pasti nggak enak banget kan kalau udah ngerencanain sesuatu ya tiba-tiba saya minta apa gitu kayak gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya ada di komunikasi aja Teh. Kalau misalkan Teteh sudah bikin jadwal yang serba teratur, komunikasikan dengan suami ya seminggu sekali lah gitu. Seminggu sekali. Jangan tiap hari juga ya, nanti suaminya ini ngapain sih ngomongin jadwal mulu. Jadi setidaknya seminggu sekali kita informasikan kepada suami. Pekan ini saya mau ini gitu. Kira-kira gimana? Minta pendapatnya suami, kasih masukan. Oke nggak kalau misalkan saya bikin jadwal seperti ini? Kalau misalkan oke, berarti kita bisa lanjutkan. Kalau misalkan ternyata suami sudah punya rencana yang lain gitu ya, pengennya ini nih, nanti ini, ya itu kan tinggal dikomunikasikan aja sebenarnya. Kayak begitu Teh Meta. Jadi intinya komunikasi ya Teh ya. Ya, kalau sama suaminya tinggal ngobrol aja lah. Gitu. Gimana nih Teh Meta? Atau dikedipin juga beres Teh biasanya kalau suami. Kedip-kedip manja gitu ya Teh. Iya. Kalau suami mah kan senjatanya cuman antara perut dan itu ya. Kebutuhan biologisnya kan yang sebenarnya harus yang harus dipenuhi kan kebutuhan biologisnya dulu aja penuhi gitu. Setelah itu kan beres lah. Insya Allah lebih mudah gitu kita untuk menyampaikan keinginan kita seperti apa. Yes. Oke. Baik, begitu ya Teh Meta ya. Oke, gimana nih Teteh masih adakah yang masih penasaran nih ingin ditanyakan atau mau berbagi? Kalau misalkan ada dari teman-teman juga ada pengalaman untuk memanage waktunya, boleh ya mangga ya. Siapa tahu saya juga bisa mengambil ibroh gitu dari pengalaman teman-teman harus seperti apa. Yes, betul. Gimana nih? Teh Karin nih yang kesibukannya luar biasa, gimana nih Teh? Kegiatannya aja Teh. Oh ini ada lagi nih Teh di chat. Pertanyaan dari Teh Yeyen. Teteh bagaimana caranya agar tidak terlalu merasa bersalah ketika keadaan memaksa saya untuk kerja di luar yang tadinya full di rumah?
dan apa dulu yang saya harus benahi. Masya Allah, ini pertanyaannya berat banget ini. Gimana saya harus jawabnya nih Teh Yayan? Perasaan bersalah itu kan lebih ke manajemen emosi kita ya. Ketika saya ingat kata-kata ibu, siapapun tidak akan berhak menjudge kita, menilai kita kalau misalkan kita tidak mengizinkannya gitu. Jadi perasaan bersalah ini bisa jadi hanya perasaan Teh Yayan saja gitu. Teteh bisa mengkomunikasikan dengan suami, dengan anak-anak, gitu. Apakah mereka merasa terganggu dengan kegiatan Teteh di luar, kayak begitu. Kalau misalkan kalau misalkan memang ternyata ada keluhan dari beliau-beliau ini, gitu ya, dari orang-orang terdekat ini dengan kegiatan kita, ya berarti memang harus ada yang diperbaiki. Tapi ketika orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita tidak merasa terganggu gitu dengan aktivitas kita ini, ya maka kita harus memanage hati kita agar apa yang kita kerjakan ini ya memang untuk kebaikan gitu. Kan kita juga tidak bisa memaksakan satu keadaan ya. Kita pengennya seperti ini, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa memukul rata semua gitu, kita tidak bisa selalu ada dalam kondisi yang ideal kayak gitu. Jadi kembali lagi tadi, gimana caranya untuk mengurangi rasa bersalah? Komunikasi lagi dengan orang-orang terdekat kita ya, terutama sama suami dan anak-anak. Kalau misalkan untuk kondisi Teh Yayan, coba tanya anak-anak deh gitu ya. Kalau misalkan anak-anak ternyata merasa keberatan, berarti harus ada plan B gitu yang harus kita siapkan kayak gitu Teh Yayan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Teh Yayan ya, semangat terus. Amin, amin. Nah, iya benar Teh Nana. Kadang-kadang perasaan itu hanya sebatas asumsi pribadi, makanya benar-benar harus dikomunikasikan dengan orang-orang terdekat kita gitu. Ketika orang-orang terdekat kita ternyata biasa-biasa aja gitu ya, bisa menerima kondisi itu, ya berarti tinggal balik lagi ke diri kitanya gitu. Kita bisa mengurangi perasaan-perasaan bersalah itu. Kayak gitu. Ya, betul banget. Cari konfirmasi kata teman. Cari konfirmasi. Iya. Jangan sampai terlalu overthinking seperti saya ya Teh Yayan. Iya benar. Kadang-kadang saya termasuk orang yang sering overthinking soalnya. Makanya selalu sering konfirmasi gitu. Saya tuh kayak gini nggak sih? Gitu. Ya betul banget Teh, gitu banget. Banyak-banyak konfirmasi, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak komunikasi. Betul banget Teh. Oke, gimana nih? Ada lagi? Aku Oke. belum ditawarin udah aku. Oh iya boleh Teh Nana, mangga. Teh Fani, aku Ya. sekalian curhat ya. Jadi kan sebetulnya kegiatan ini kan dalam rangka untuk persiapan pengurus periode selanjutnya. Nah, memang dari beberapa teman itu ada yang merasa tidak pede untuk jadi pengurus karena merasa apa ya? Ya aku mah riweuh gitu ya. Aku mah riweuh, terus aku mah nah kayak gini, punya bocil, aku punya ini itu gitu. Nah, gimana sebetulnya kita juga beberapa kali sharing gitu ya di WhatsApp grup yang sudah dibikin. Kalau ya semua orang itu pasti punya keriuhan dan semua orang nggak ada yang tidak riweuh gitu ya. Mama ada orang riweuh gitu ya. Sumbernya riweuh. Semuanya riweuh gitu kan. Gimana sih biar kita tuh bisa pede dengan segala keriuhan yang kita miliki, kita juga bisa berdaya gitu ya. Kadang-kadang kan memang sebetulnya ya tadi sih kayaknya kita banyak dilemahkan oleh perasaan dan asumsi pribadi gitu. Gimana sih tipsnya Teh Fani supaya ya riweuh PDG gitu, PDW riweuh gitu. Karena
buktinya Tiffany kan apa ya, Masya Allah ya, dari mulai IP Tasik ada, terus tidak pernah meninggalkan gitu ya, dimanapun Tiffany berada tuh mau ngambil kepengurusan, padahal tidak kalah riuh. Gimana sih biar pede dengan keriuhan itu, Teh? Aduh, ini mah jadi harus ngebongkar aib ini mah kayaknya Teh Nah. Nggak apa-apa Teh, kita bisa petik hikmahnya. Ya bener-bener ya. Selama jadi hikmah nggak apa-apa deh saya bongkar aib Iya, ya. iya. Jadi begini loh, suatu hal yang wajar gitu ya kalau misalkan teman-teman merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa deh kalau ngambil peran pengurus, saya aja masih belum selesai sama diri saya sendiri gitu ya, rumah aja masih berantakan gitu ya kan, anak-anak aja masih belum, ngurus anak aja masih belum bener, gimana ngurus teman-teman komunitas gitu kan. Itu adalah pikiran-pikiran yang sangat wajar gitu, sangat manusiawi. Kayaknya semua pengurus di ibu profesional punya pikiran kayak gitu. Cuman bedanya, bukan bedanya ya, cuman ada yang mau mengambil apa ya, mengambil celah, mengambil tantangan, ada yang mundur teratur gitu. Nah, kalau saya termasuk orang yang kalau mau belajar itu ya harus praktek gitu. Jadi kalau saya ingin belajar memanage waktu, berarti saya harus sibuk. Nggak boleh nggak sibuk gitu, karena kalau nggak sibuk ya mau apa yang diatur gitu. Iya nggak? Saya mau belajar mengatur waktu gitu, berarti saya harus sibuk, harus ngambil banyak peran gitu, biar saya bisa menempatkan, kapan saya harus mengerjakan A, kapan harus mengerjakan B, kapan harus mengerjakan C. Kebayang nggak kalau misalkan saya pengen memanage waktu, belajar memanage waktu, tapi saya nggak punya kegiatan yang harus saya atur, kan bingung ya, gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa sih gitu selalu mengambil peran di profesional ini? Itu mah karena saya merasa saya itu butuh banget sama ibu profesional. Kalau misalkan saya nggak butuh, ya merenan sampai sekarang juga cuman datang gitu ya, bukan datang, masuk ke WAG, terus ikut perkuliahannya, selesai kuliah udah selesai gitu. Hanya dapat ya segitu-gitu aja gitu. Tapi karena saya itu merasa butuh sama IP gitu, butuh berkomunitas di IP, makanya seriuh apapun saya mau ngambil peran di IP. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi saya juga udah bilang kan ya, saya mau berkomunitas itu sebagai healingnya gitu, healingnya saya gitu. Kalau misalkan nggak aktif di di IP gitu ya, nggak aktif di IP, saya mau ngobrol sama siapa gitu. Karena kita itu ya, untuk saya mencari teman-teman yang punya core value yang sama gitu, pemikiran yang sama itu tuh susah gitu. Di lingkungan sekitar pun saya nggak nemu itu gitu. Tapi ketika masuk ke IP, saya bisa banyak ngobrol sama Teh Nana, sama Teh Karin, tukar pikiran, saling curhat gitu. Itu tuh sedikit banyak jadi apa ya? Kalau kasarnya mah IP itu kayak tempat sampahnya saya lah gitu. Jadi begitu saya capek, punya ransel emosi yang banyak gitu ya, ransel emosi negatif yang udah penuh, yang banyak, begitu masuk ke WAG IP, kita ngobrolin segala macam, energi negatif saya tuh keluar semua gitu. Makanya seriuh apapun saya harus terjun gitu di IP itu. Gitu. Jadi nggak bisa cuman duduk diam aja kalau misalkan. Jadi saya sedikit cerita nih ya. Jadi dulu itu begitu pindah dari Tasik itu udah punya tekad nih sebenarnya, pindah ke Sukabumi mau jadi rakyat gitu. Mau jadi member biasa, nggak akan ngambil peran apapun gitu. Tapi ketika masuk ke sana kondisi di sana itu memang butuh member yang menggerakkan gitu. Jadi ya saya kan butuh gitu ya, butuh sama IP. Masa saya masuk ke komunitas yang diem-diem aja lah, terus saya mau ngapain gitu. Makanya ya udah ambil peran lagi gitu. Seperti itu Teh Na. Jadi
Kenapa mau ngambil peran terus di IP? Ya karena butuh gitu. Intinya mah karena butuh. Kalau nggak butuh mah kayaknya nggak akan aktif ya. Kayak gitu. Itu bukan sih yang ditanyain Tanana. Kayak ngelantur. Terjawab kok Teh. Ya, jadi intinya untuk teman-teman pengurus nanti gitu ya, ketika memang merasa saya kan belum gitu ya, belum pandai mengatur waktu. Iya, ini adalah kesempatan teman-teman untuk belajar mengatur waktu. Jadi kalau kata Pak Dodik mah kalau mau berenang, kalau mau belajar berenang ya terjun ke kolam gitu. Jangan belajar di darat, nggak akan pernah bisa gitu. Pak Dodik bilangnya gitu, makanya pengen ngatur waktu, pengen manajemen waktu yang baik, ya ambil peran yang banyak. Bukan yang ambil peran yang banyak sih, ambil peran gitu ya, semampu kita. Ketika mau belajar manajemen emosi, ya berarti kita harus siap akan banyak masalah. Benar nggak sih? Kalau misalkan kita punya niat untuk memperbaiki sesuatu, pasti ujiannya tuh langsung cok gitu. Kayak cerita saya mau membangun si Meta Jabar ini juga benar-benar kontan ujiannya, langsung dari anak-anak gitu. Padahal kan niatnya mau berbagi sama orang lain gitu ya, karena ngelihat anak-anak saya udah ya lumayan lah gitu ya. Enggak jelek-jelek amat. Tapi begitu punya niat dijadikan satu gerakan, ya tiba-tiba jadi, ya begitulah. Tantangannya luar biasa. Halo Adek. Jadi benar-benar ya Teh, belajar tuh dari pengalaman ya. Ya, learning by Dari doing lah tantangan. jadinya. Jadi ini buat baraya-baraya yang udah gabung di Monok Bareng Ambu ini udah bener banget nih. Udah pokoknya kalau benar-benar mau belajar manajemen waktu, ya udah bener nih gabung di Monok Bareng Ambu dan nanti jadi pengurus di IP Tasikmalaya. Biar kita bisa praktek bareng-bareng ya Teh Fani ya, kita belajar bareng-bareng. Karena kan jadi pengurus tuh bukan ujian ya Teh ya, bukan ujian. Jadi jangan takut. Enak loh jadi pengurus itu banyak nilai plusnya. Ketika orang lain belum belajar, kita udah dapat duluan gitu ya, banyak nilai plus. Ini juga kan salah satunya. Iya, betul. Yang lain mah nggak ada tuh yang belajar bareng Teh Fani. Cuman yang gabung di Monok Bareng Ambu nih yang dapat ilmu sekeren ini dari Teh Fani gitu. Gimana nih para baraya? Masih ada yang ditanyakan? Atau Teteh? Ya. Aku mah hanya mau ini Teh, saya mau nambahin aja dikit, nggak apa-apa Teh? Boleh Teh Nurul. Dulu pernah dapat satu coach. Jadi katanya gini, belajar sambil praktik itu akan mempersingkat waktu belajar kita. Jadi maksudnya kalau kita belajar sesuatu sambil langsung terjun, maka waktu belajar kita itu akan lebih singkat gitu. Beda dengan yang belajar dulu baru nanti misalkan praktiknya gitu, yang ngumpulin ilmu dulu baru praktik. Nah itu akan lebih lama waktu untuk belajarnya gitu. Katanya gitu Teh. Ya, itu aja sih Teh. Nambah sedikit. Nuhun ya Teh Nurul. Iya bener, kayak gitu banget kok. Jadi kan kalau misalkan kita belajar dulu, terus baru nanti prakteknya, kadang-kadang pas begitu praktek itu, tantangan yang kita hadapi itu beda lagi sama teorinya. Gitu. Tapi ketika kita belajarnya sambil praktek, ya tantangannya juga dipraktekin saat itu juga. Gitu. Kita belajar memecahkan masalah dan segala macam. Gitu. Ya, makasih Teh Nurul quote-nya. Jadi bagi baraya nih yang masih bimbang, aduh gimana ya jadi nggak nih jadi pengurus, takutnya nggak bisa ngatur waktu. Coba dulu gitu kan ya Teh ya. Ya. Jangan mundur, sayang kalau mundur. Betul banget. Betul kan Ambu Karin? Oke, gimana nih Teteh? Apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup dulu? Gak apa-apa ya, jika misalnya setelah ini Teteh ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin
sharing sama Teh Fani boleh ya Teh ya. Nanti Teh bisa kemukakan di WAG. Nanti setelah itu kita bisa bantu forward ke Teh Fani. Ya, Gitu. enggak boleh. Oke, baiklah Teh Fani, para Ambu dan para Baraya, karena waktu pun sebenarnya sudah larut nih. Waktu sudah larut, alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam ya kebersamaan kita malam ini. Sudah banyak banget yang kita dapatkan malam ini. Teh Fani, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya, atas kesediaannya untuk berbagi bersama kita di sini. Dan terima kasih juga untuk para Ambu dan para Baraya yang sudah hadir pada malam ini. Nah, Teh Fani, ada sedikit oleh-oleh nih dari kita buat Teteh. Aduh, asik dapat oleh-oleh. Oleh-oleh gitu kan. Mudah-mudahan Teh Fani berkenan untuk menerima oleh-oleh dari kita. Ini dia sertifikat dari Ibu Profesional Malaya untuk Teh Fani. Terima kasih ya Teh ya. Sami-sami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Dan kalau misalkan banyak kekurangannya, banyak yang tidak serapnya, tapi apa yang baik itu sumbernya pasti dari Allah, dan yang kurang pasti dari saya pribadi ya. Iya, baik Teh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita ketemunya langsung ya Teh ya. Kita bisa ketemu Insya Allah. offline. Oke, Teh Fani nih sebelum kita tutup, ada yang lupa, kita belum berfoto bersama Teteh. Jadi sebelum kita tutup nih, yuk mari kita berfoto bersama dulu ya. Kita abadikan Zoom kita malam ini. Boleh di-on-kan dulu kameranya bagi yang berkenan dan bagi yang bisa on cam. Oh, iya. Ponco. Makan apa itu? Kita berfoto bersama. Teh Yeyen, Teh Meta, Teh Imas. Yuk kita foto dulu. Siap ya? Kita berfoto bersama. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sebentar ada. Yes, nggak apa-apa. Yang nggak bisa on-cam nggak apa-apa. Sekali lagi ya, Teh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Teteh-teteh semua. Nah, sebelum kita tutup, ada informasi dulu nih buat para Baraya dan juga para Ambu. Setelah ini masih ada beberapa agenda kegiatan untuk bareng Ambu. Nah, ini dia. Nanti hari Ahad ya, jadinya mohon maaf ada perubahan waktu ini. Nanti hari Ahad tanggal 24 akan ada workshop public speaking bersama Ambu Karin, bersama Teh Karin. Untuk waktu dan tempatnya nanti akan di-share kembali di WAG, insya Allah di Indihiyang ya nanti. Lalu di tanggal 25 akan ada Zoom kembali bersama Teh Mekar mengenai manajemen emosi. Dan di tanggal 27 akan ada Zoom bersama Teh Dian dengan tema menggali potensi diri. Wah, Masya Allah ya, ada banyak sekali pemateri-pemateri, teteh-teteh hebat lainnya yang akan berbagi bersama kita semua di sini. Itu dia informasinya. Baiklah teteh-teteh, karena waktu sudah malam, meskipun sebenarnya ini masih enggan untuk berpisah ya, masih rindu gitu. Tapi karena waktu sudah malam, akhirnya saya juga harus pamit dari hadapan teteh-teteh semua. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Teh Fani yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para Ambu dan Baraya yang juga sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di Mondok bareng Ambu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi ibu yang lebih bahagia, ibu yang lebih produktif, yang lebih bahagia. Akhir kata, saya Nanet undur diri dari hadapan teteh-teteh semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Sampai ketemu di agenda Mondok bareng Ambu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Teh Fani.